Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah perlu iman yang sabar menghadapi keterlambatan dalam budaya instan era digital. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 1 ayat 20 sampai ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zaharia. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas pasal 1. Dalam konteks Injil Lukas 1, ayat 20 sampai ayat 23, kita menemukan Imam Zaharia sedang berdiri di bait suci, tertegun saat mendengar kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang akan lahirnya seorang putra di keluarganya yang harus diberi nama Yohanes. Walaupun momen seperti ini terjadi dalam masyarakat yang tidak asing lagi dengan masalah penantian dan antisipasi, tetap saja Imam Zaharia sempat meragukan berita tersebut, mengingat dirinya, maupun istrinya, sama-sama sudah lanjut usia. Pada saat itu bangsa Israel hidup dalam masa penantian, menantikan penggenapan janji-janji ilahi. Kebisuan Zaharia yang bersifat sementara, memberikan ilustrasi yang kuat tentang adanya tantangan terhadap kesabaran dan iman, khususnya ketika dihadapkan pada penundaan dan ketidakpastian. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah budaya instan era digital, di mana hasil yang segera dan komunikasi yang cepat telah menjadi hal yang lumrah, pesan abadi dari pengalaman Imam Zaharia semakin bergema bagi umat percaya. Pesan Tuhan kepada kita di sini sangatlah jelas, karunia iman yang panjang sabar, sangat diperlukan dalam menghadapi penundaan dan ketidakpastian hidup. Di dunia yang sangat menuntut kecepatan dan efisiensi, peran iman yang mampu membangun kesabaran, yang bertentangan dengan budaya instan itu, merupakan aspek yang sangat penting. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan harapan kita, dan masa penantian dalam hidup kita, bukanlah waktu terbuang sia-sia, melainkan sebuah ruang suci, atau lahan yang subur untuk pengembangan kepribadian, iman percaya, dan ketergantungan penuh pada waktu Tuhan yang sempurna. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Respons kita terhadap penundaan dan ketidakpastian hidup menjadi kesaksian iman kita kepada Tuhan Yesus. Penerimaan dan kepercayaan Zaharia terhadap rencana Allah, meskipun ada penundaan, menjadi teladan yang menginspirasi dalam respons kita. Kita dipanggil untuk menerima karunia iman yang sabar, memahami bahwa masa penantian dalam hidup kita bukanlah saat-saat di mana kita ditinggalkan oleh Tuhan, melainkan kesempatan untuk pendewasaan rohani. Iman kita tidak bergantung pada jawaban langsung, namun tumbuh semakin subur di lahan iman, berupa kepercayaan dan ketekunan, saat menantikan penggenapan janji Tuhan. Untuk menguatkan keimanan kita di era digital yang serba cepat, kita harus dengan sengaja memupuk kesabaran dalam menghadapi penundaan. Hal ini mencakup kesadaran bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, bahkan ketika waktu tersebut tampaknya tidak sesuai dengan harapan kita.
Kesabaran bukanlah kepasrahan yang pasif, melainkan sikap aktif yang penuh harapan dan kepercayaan. Maka tanggapan kita adalah, tetap fokus pada janji Tuhan dalam penantian kita, menggunakan masa-masa ini sebagai kesempatan untuk berdoa, merenung, dan mendekatkan diri kepadanya. Sebagai umat beriman yang hidup di era digital, kita dapat secara aktif melawan budaya ketidaksabaran dengan menunjukkan iman yang sabar. Ini berarti menolak keinginan untuk terburu-buru mengatur rencana Tuhan, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Tanggapan kita menjadi sebuah kesaksian bahwa iman kita tidak terpengaruh oleh ketergesa-gesaan dunia, tapi berpaut pada janji-janji Allah yang kekal. Kesimpulannya, biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang hidup akan iman yang sabar, percaya pada waktunya Tuhan, di saat Tuhan terlihat sepertinya berlambat-lambat. Semoga respons kita terhadap ketidakpastian hidup menjadi pernyataan tentang sifat iman kita yang abadi kepada Tuhan Yesus. Saat kita mengarungi era digital yang serba instan ini, biarkan kesabaran kita menjadi cahaya yang bersinar di kegelapan budaya instan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dunia yang menuntut kecepatan dan kesegeraan, berilah kami rahmat untuk menerima karunia iman yang sabar. Saat kami menghadapi penundaan dan ketidakpastian dalam hidup, bantulah kami mempercayai waktu-Mu yang selalu tepat. Kiranya tanggapan kami menjadi bukti sifat kekal iman kami kepadamu. Di saat-saat menantikan kedatangan-Mu kembali, semoga kami menemukan kesempatan untuk bertumbuh, berdoa, dan mendekatkan diri kepadamu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.